wabarakatuh. Bersama saya Lita. Dan selamat siang bersama saya Lucy Stefani Di Tali Dasi Berbincang. Baik, jadi siang ini kita kedatangan informan muda yang cantik. dan tentunya berprestasi ya. Ya. Sudah kelihatan dong dari cantiknya saja udah seperti gemilang gitu ya. Oke, jadi kita kedatangan informan ini dari mana ya kakak? Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, baik. Jadi kakak Anissa ini adalah salah satu duta IKIP PGRI Pontianak. Duta bahasa. Ya, jadi kakak ini udah menjadi duta IKIP itu dari tahun berapa ya kak? Dari tahun 2018. Ya, berarti sudah mau 2 tahun ya kak. Ya, dengan umur yang masih sangat muda ya kak. Kalau boleh tahu berapa ya umur kakak ini sekarang? 21 tahun. Wah, masih sangat muda ya, sudah bisa menjabat jadi duta IKIP. Jadi buat kakak nih, menurut kakak anak muda ini di zaman sekarang itu apakah harus memiliki prestasi atau bagaimana? Kalau menurut saya, prestasi itu sangat penting di kalangan pemuda pemudi yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, dan khususnya lagi di kampus kita tercinta untuk masing-masing mahasiswa itu sendiri. Ya baiklah, tadi kan Kak Anissa kan sudah menjelaskan di lingkup itu kan. Nah, menurut Anissa ini, kita berprestasi itu hanya di lingkup sebagai mahasiswa di kampus atau bisa di mana saja. Untuk mahasiswa berprestasi itu di mana saja boleh, mau di kampus, mau di luar kampus, di organisasi itu sendiri atau di lingkungan itu sendiri. Bagaimana cara kita mengeksplorasi bakat kita atau minat kita di bidang tertentu yang kita sukai. Ya, jadi untuk berprestasi itu bisa di mana saja. Jadi untuk Kak Anissa itu, kapan kakak tuh merasa bahwa kakak tuh harus mengembangkan bakat kakak sendiri, kemudian kakak harus menyadari, oh saya harus berprestasi dengan bakat yang saya minati. Seperti itu tuh mulai kapan kak? Untuk mulai ikut lomba atau ikut kegiatan itu dari umur 5 tahun. Ya, dari TK. Itu dari TK itu saya mencoba pertama kalinya untuk bercerita tentang senang-senang Dari hal kecil dulu ya. itu masuk SD saya minat sekali dari kesenian dari awal panggil itu. Selanjutnya masuk SMP, SMA sampai sekarang kuliah. Ya, dari umur 5 tahun aja sudah bisa mengembangkan ya. Lalu Mbak Anissa ini siapa sih yang membuat Mbak termotivasi untuk prestasi? Kalau untuk prestasi, karena saya suka sangat seni dan sastra dari umur sekitar 5 tahun sampai umur 21 tahun itu. Nah, motivasi saya itu pertama diri saya sendiri. Saya selalu mencoba dan terus mencoba. Gagalnya itu urusan belakang itu. Dari kita mencoba itu, saya berawal dari bercerita, saya mencoba membaca puisi, saya mencoba teater, saya mencoba monolog, saya mencoba hal-hal yang belum saya temuin gitu dari sebelum pengalaman saya itu sendiri gitu. Nah, yang termotivasi untuk orang itu pertama kali saya sukai itu Dian Sastro. Artis Dian Sastro itu sangat-sangat memotivasi saya di bidang peran gitu. Dia pandai baca puisi, dia pandai teater, dia pandai tentang film-film gitu. Itu sangat memotivasi saya untuk aktor ataupun segala macam sastrawan itu yang sangat saya sukai. Dari saya sangat menyukai puisi ini sastrawan Ferry Sandi. Dia sangat cinta ya dengan puisi itu sendiri. Jadi karena kakak itu sangat mencintai puisi, mengapa sih hanya puisi? Sedangkan kan tadi kesenian sastra itu kan banyak ya, bisa seperti dari monolog
monolog atau bercerita apa saja kan. Tapi kenapa hanya puisi yang lebih diminati untuk lebih dikembangkan menjadi sebuah prestasi? Karena awal saya suka puisi itu dari kelas berapa ya, dari kelas 4 SD gitu. Saya ikut lomba di sekolah, memperingati hari ulang tahun sekolah itu. Itu saya mendapatkan juara pertama gitu. Dari situ saya, oh berarti bakat saya itu ada di puisi jadi gitu. itu buat semangat untuk melanjutkan gitu ya. Ya, dan juga saya mendalami lagi puisi. Saya diikutkan FL2SN itu di tingkat kecamatan juara 1, lanjut lagi tingkat kabupaten juara 1, lanjut lagi tingkat provinsi. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan diri dengan matang, tetapi tiba-tiba diganti dengan pidato. Jadi itu kalau tidak ada persiapan sehingga membuat down. Iya, Ya. Bagaimana sih menurut Anissa untuk membangkitkan semangat prestasi? Menurut bisa sih kalian harus memiliki motivasi. Kalau misalkan motivasi dari diri sendiri dan terus mencoba. Nah, kalau untuk kalian yang mempunyai minat ataupun bakat, kalian lakukanlah, kalian cobalah minat bakat yang kalian sukai. Misalkan kalian minatnya di membaca, kalian coba untuk membaca hal-hal yang kalian sukai, hal yang kalian ingin lakukan, hal yang kalian termotivasi dari membaca tersebut. Kalau misalkan itu membaca puisi, itu bisa pertama kali untuk mencoba bagaimana cara membaca puisi, lihat-lihat orang membaca puisi, dan cari motivasi kalian ataupun seseorang yang menurut kalian itu melatih semangat kalian dan percaya diri kalian gitu. Baik, jadi banyak sekali ya yang dapat kita dapat dari kakak ini sebagai wanita muda yang berprestasi. Dan terakhir nih Kak, untuk kakak yang udah mengalami jatuh bangun gagalnya berprestasi, harapannya apa sih untuk diri kakak sendiri dan untuk anak muda supaya mereka itu setelah jatuh tetap mau bangkit, itu bagaimana sih harapan kakak? Kalau harapan dari saya sih jangan pernah bosan intinya. Jangan pernah bosan untuk kuliah, jangan pernah bosan untuk mencoba, jangan pernah bosan dalam hal apapun itu. Jangan pernah bosan intinya. Terutama jangan lupakan kuliah, karena setiap orang tua itu kan untuk kita mencapai apapun sesuatu itu dari kuliah. Orang tua hanya tahu kita kuliah, orang tua jangan sampai menyanyiakan. Itu lebih baik ya. Bonusnya itu prestasi gitu. Bonus dari yang penting jangan pernah bosan dalam mencoba. Ya baik, jadi kita udah di ujung pertanyaan kita, dan terima kasih sekali lagi, terima kasih atas informasi dan berbagi cerita pengalaman juga untuk kakak. Jadi saya Nunita Dan saya Lucy Stefani. kami akhiri di Tali Kasih. Berbincang. Jadi saya dan Lucy kembalikan kepada Elizabeth di segmen kedua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Nurlita dan Lucy Stefani pada segmen pertama di acara Kalidasi Berbincang. Nah, pada kali ini kita akan memasuki segmen kedua bersama saya sendiri, Elizabeth Lia Rosanti, dan informan saya. Baiklah, sahabat Kalidasi, sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan informan kita. Bila kepada Abang, silakan tolong perkenalkan diri. Ya, perkenalkan langsung saja, nama saya Dery Richard Pangarepo. Untuk asalnya lahir di Pontianak, tepatnya tanggal 20 Desember 1991. Kalau orang tua asalnya dari Landak ya, Kabupaten Landak, yaitu di Darit. Untuk alamat di Jalan Selat Panjang Gang Karya Bakti 1, tepatnya itu di Kecamatan Pontianak Utara, Siantan, Hulu. Ya.
Baik, terima kasih kepada abang kita. Jadi sudah jelas perkenalan dari abang kita yaitu Bang Dery. Bang, sebelum saya ingin bertanya pada abang sekitar budaya, apakah abang bersedia untuk ditanya atau diwawancarai seperti itu? Saya bersedia. Ya, terima kasih abang karena sepengetahuan seperti yang telah teman-teman beritahu bahwa abang ini seorang pecinta budaya atau budayawan. Nah, baiklah bang, langsung saja pada pertanyaan pertama. Pada budaya bidang apa sih yang abang tekuni di dalam budaya tersebut? Oke. Jadi yang saya tekuni atau yang saya giati di bidang budaya ini khususnya adalah di bidang seni musik. Ya, jadi seni musik itu kan karena lagu-lagunya juga berbahasa daerah, khususnya lagu-lagu Dayak. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke lagu-lagu daerah, lagu Dayak seperti itu. Berarti abang lebih menekuni pada bidang seni musik, khususnya lagu daerah, lagu Dayak. Ya. Selanjutnya bang, sudah berapa lama abang ikut berkecimpung di dalam bidang seni musik ini? Atau sudah berapa lama abang ikut serta di dalam pencinta budaya ini? Kalau sudah berapa lama itu kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Karena dulunya itu masih berkarir itu belum masuk ke budaya. Seperti biasanya masih lagu-lagu pop Indonesia. Dan untuk 3 tahun terakhir ini kebetulan memang saya fokusnya ke budaya, khususnya lagu-lagu daerah seperti itu. Nah, sahabat Talidasi, berarti Bang Dery juga masih baru ikut serta di dalam bidang budaya karena beberapa waktu lalu dia masih seperti lagu-lagu pop ya Bang. Ya, betul. Nah Bang, selanjutnya ini, mengapa sih Abang tertarik? Apa yang membuat Abang tertarik untuk menggeluti di dalam bidang budaya tersebut, khususnya bidang musik ya, dan musik-musik daerah, khususnya lagu Dayak? Apa sih yang membuat Abang tertarik? Kalau ini pertanyaannya mantap nih. Nah, jadi pertanyaannya tadi itu mengapa saya tertarik ya? Nah, jadi kalau ditanya mengapa saya tertarik itu karena apalagi untuk zaman sekarang ini, zaman modern, anak-anak muda lebih cenderung ke seperti untuk lagu Korea misalnya kan, lagu-lagu TikTok kan gitu, seperti itu. Yang saya agak kesalkan tuh mengapa tidak tertarik dengan budayanya sendiri, padahal budaya sendiri itu jauh lebih menarik dibandingkan budaya luar seperti itu kan. Kita punya misalnya untuk di Kalimantan Barat suku Dayak, misalnya untuk penarinya itu kan sangat keren tuh kan, tarian Dayaknya, terus alat-alat musik tradisional seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang sudah melupakan tentang budaya-budaya pada zaman dahulu seperti itu. Nah, itu yang jadi batu sandungan juga untuk saya, mengapa kita tidak bangga dengan budaya sendiri, mengapa harus bangga dengan budaya luar, seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Nah, jadi sahabat Talidasi, Bang Dery itu tertarik karena adanya kurang rasa gimana ya, kita itu terlalu kurang mencintai budaya kita, jadi kita lebih ke budaya orang lain seperti Korea dan lain sebagainya. Korea udah K-pop. Nah Bang, karya yang sudah Abang buat atau yang sudah Abang ciptakan selama kurang lebih 3 tahun ini ya, apakah sudah ada atau akan segera? Dan kalaupun ada, apakah sahabat Talidasi boleh tahu? Itu menarik juga tuh. Jadi untuk karyanya itu kurang lebih itu saya sendiri menciptakan lagu 5 atau 6, 7. Saya juga sudah lupa karena banyak dari dulu kan. Tapi yang terbaru yang termasuk di dalam budaya ini itu ada, kita keluarkan lagu kemarin, lagu bahasa Dayak, yaitu judulnya Reho Kak Kampung. Nah, jadi itu pun baru sebulan yang lalu kita upload. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan lagu kita atau menyaksikan karya kita sendiri itu ada di YouTube-nya saya, Dery Richard Pangareho, dengan judul lagu Reho Kak Kampung. Silakan teman-teman kunjungi. Nah, itu dia. Nah teman-teman, ternyata Bang Dery sudah ada karya yang diciptakan atau sudah ada karya yang dia buat. Nah selanjutnya nih Bang, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Selama kurang lebih 3 tahun menjadi budayawan atau pencinta budaya, apakah ada suka duka yang Abang lalui menjadi seorang budayawan tersebut?
pasti ada lah ya Bang, pasti. Musik pasti. Kalau untuk sukanya atau dukanya dulu nih? Terserah Bang. Kalau terserah duka dulu jalan ya. Yang jelek-jelek dulu ya. Kalau dukanya itu kebetulan saya awal berkarir untuk di budaya itu dimulai dari cover-cover lagu daerah. Nah seperti itu. Biasanya itu kan karena dulu masih awam nih, nggak tahu nih cara attitude-nya gimana, cara untuk langsung main upload saja kan seperti itu. Jadi saya cover langsung upload di YouTube tanpa mencantumkan nama pencipta, tanpa mencantumkan nama penyanyinya dan juga tidak izin. Nah itu langsung ditegur sama penciptanya. Kadang-kadang juga sama penyanyinya, ini lagu saya loh, ini lagu saya loh. Nah itu dukanya saya. Tapi saya bersyukur karena ditegur itu, jadi kita tahu attitude kita itu gimana. Nah, untuk selanjutnya kan saya perbaiki dan akhirnya mereka pun mendukung juga seperti itu. Nah, kalau itu untuk dukanya seperti itu. Kalau untuk sukanya ini ya seperti yang teman-teman lihat di YouTube saya sudah mulai agak berkembang, udah mencapai 18.000K. 18K lebih edit 18K. Jadi saya bersyukur karena YouTube saya juga didukung oleh teman-teman sendiri. Jadi dimulai dari cover sampai kita menciptakan lagu. Nah, seperti itu. Dan untuk yang terakhir ini kita akan mengeluarkan single kedua kita. Itu mungkin minggu depan kali uploadnya. Kalau enggak minggu depan lagi lah. Jadi secepatnya pokoknya kita upload dengan judul yang sesuai di baju saya. Ini adalah Salam Budaya. Ya itu ya. Nanti kalian saksikan ya di YouTube saya. Nah teman-teman, kita sudah mendengar keluh kesah Bang Dery selama menjadi budayawan, suka dukanya, karyanya juga sudah ada. Nah semoga apa yang telah disampaikan Bang Dery dapat menginspirasi kita untuk lebih mencintai budaya kita. Nah teman-teman, sekian dari Bang Dery. Kita akan melanjutkan segmen ketiga bersama rekan saya Winda Suyani Lusianti. Kami bersama Bang Dery undur diri. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami dalam acara Validasi Berbincang. Terima kasih kepada Lucy Spani dan Nurita pada segmen pertama, dan juga terima kasih kepada Elizabeth Lia Rusanti pada segmen kedua. Dan selanjutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu bersama saya sendiri Winda Suyani Lusianti bersama informan saya. Nah sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kepada informan saya. Saya akan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Nia Andiani, tempat tanggal lahir Nangga Taman 25 Oktober 1998. Asal saya dari Skadau. Nah, terima kasih kepada Kak Francisca yang sudah memperkenalkan dirinya. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang sedikit tentang kehidupan kampus atau perguruan tinggi. Dari yang saya ketahui, Kak Francisca ini adalah salah satu mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk bertanya sedikit kepada Kak Francisca tentang kampus ini. Apakah saya boleh bertanya? Ya, boleh, silahkan. Yang pertama ini yang ingin saya tanyakan, yaitu kenapa Anda tertarik dengan kampus ini? Awal mulanya saya merupakan cucu dari seorang guru. Jadi saya tertarik ingin meneruskan kakek saya yaitu seorang guru. Hanya saja kakek saya yaitu guru jurusan matematika. Karena saya yang tidak mampu dengan keterbatasan untuk menghitung, jadi saya lari ke bahasa Indonesia, ambil jurusan bahasa Indonesia. Terima kasih. Oh, berarti Kak Francisca ini mengambil jurusan atau prodi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu mengapa Anda memilih atau tertarik dengan jurusan ini? Sebenarnya saya waktu masuk itu memiliki atau mengambil dua jurusan. Jurusan yang pertama yaitu Penjaskes, yang kedua bahasa Indonesia. Pilihan pertama yaitu Penjaskes dan pilihan kedua itu bahasa Indonesia, tetapi saya lolosnya di bahasa Indonesia, jadi saya meneruskan di bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya itu saya ingin tanyakan itu dari mana Anda tahu tentang informasi kampus IKIP ini? Baik, informasi yang saya dapatkan mengenai kampus IKIP awal mula itu ada mahasiswa magang di sekolah SMA Negeri 01 Nangga Taman. Jadi
waktu mereka magang, mereka menjelaskan mengenai kampus tersebut. Berhubung saya ingin meneruskan kakek saya yaitu bagian guru atau profesi guru, jadi saya berminat dan mengetahuinya dari mereka. Informasi pun saya dapatkan dari mereka. Mereka memberi nomor WA dan saya mulai menanya-nanya tentang kampus tersebut. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, karena saya juga penasaran, yaitu sebelum masuk ke kampus IKIP ini, apakah Kak Francisca pernah daftar ke kampus yang lain? Mengenai daftar, saya tidak pernah daftar ke kampus lain, tetapi keinginan saya dulu ada ingin masuk kampus lain. Hanya saja orang tua dan orang-orang sekitar terdekat saya, terutama ibu, ayah, kakek juga lebih support dan membantu saya untuk masuk di STKP, di IKIP TGRI Pontianak. Nah, terima kasih kepada Kak Francisca yang sudah boleh menjawab pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi. Nah teman-teman, kita sudah berbincang-bincang sedikit bersama Kak Francisca. Nah, semoga apa yang kita dengar, yang boleh kita lihat tentang kampus IKIP ini boleh bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Winda Suheni Lusianti, pamit undur diri. Terima kasih.